Nah, langsung aja nih kita mulai tentang bagaimana sih cara membaca vernier caliper. Di layar sudah terdapat gambar bagian dari vernier caliper, yaitu bagian skala utama dan skala nonius. Cara membaca vernier caliper itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jumlah garis pada skala utama yang dilewati oleh titik nol pada skala nonius. Dan yang kedua itu adalah garis pada skala nonius yang membentuk garis lurus dengan skala utama. Nah, dapat kita lihat nih di gambar kali ini, jumlah garis pada skala utama yang dilewati oleh titik nol itu ada 13. Jadi kita tulis pertama 13. Nah, satu garis pada skala utama ini itu selalu bernilai 1 mm. Oleh karena itu kita tulis angka 13 itu kita kalikan dengan 1 mm. Nah, yang kedua itu adalah kita lihat garis pada skala nonius yang membentuk garis lurus dengan si skala utama. Pada gambar kali ini tuh yang membentuk garis lurus adalah garis pertama. Oleh karena itu kita tulis 1. Karena vernier caliper ini memiliki tingkat ketelitian 0,05 mm, oleh karena itu satu garis pada skala nonius bernilai 0,05 mm. Maka dari itu 1 ini kita kalikan dengan 0,05. Nah, untuk mendapatkan hasil akhir dari pengukuran, kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan hasil dari kedua perkalian ini. Yang pertama itu 13 kali 1 kan 13 ya. Terus 1 kali 0,05 0,05. Kita jumlahkan. Maka hasil akhir pengukuran yang kita dapat itu adalah 13,05. Nah, itu adalah bagaimana caranya membaca vernier caliper. Oke, berikutnya saya akan menunjukkan simulasi dari pembacaan vernier caliper. Di sini itu saya menggunakan simulasi dari web Profesor Stefanelli. Di layar sudah terdapat simulasi dari vernier caliper tersebut. Coba misalkan angkanya kita geser nih, dia akan bergerak kan tuh. Coba kita stop di salah satu titik. Nah, oke, sekarang kita akan membaca si vernier caliper ini. Dapat kita lihat titik 0 pada skala nonius ini melewati berapa banyak sih jumlah garis pada skala utama. Coba kita lihat dengan teliti. Di simulasi ini si titik 0 ini melewati 9 garis pada skala utama. Seperti yang sudah saya ajarkan tadi, satu skala utama ini bernilai 1 mm. Maka kita simpan dulu angka tersebut. 9 dikali 1 yaitu 9 mm. Lalu kita lihat garis mana sih yang membentuk garis lurus dengan skala utama. Pada simulasi kali ini garis lurus garis nonius yang membentuk garis lurus pada skala utama itu adalah garis yang menunjukkan angka 5 atau garis ke-10. Ingat, ketelitian vernier caliper ini bernilai 0,05 mm. Oleh karena itu, banyaknya garis pada skala nonius tadi kita kalikan dengan 0,05 mm. Banyaknya jumlah garis pada skala nonius tadi itu adalah 10. Oleh karena itu 10 kita kalikan dengan 0,05 mm. Maka hasilnya adalah 0,5 mm. Lalu kita jumlahkan dengan hasil perkalian dari si skala utama tadi, yaitu 9 mm. Kita jumlahkan nih. 9 mm ditambah dengan 9 ditambah dengan 0,5 mm yang tadi.
maka hasil yang kita dapat adalah 9,5 mm. Nah, coba nih kita lihat nih, bener gak sih angkanya tersebut? Nah, ternyata betul kan? Jadi seperti itu tata cara bagaimana sih penggunaan tata cara pembacaan si vernier caliper. Oke, kali ini kita coba sekali lagi ya. Kita coba, kita ubah-ubah dulu garisnya, kita pindahkan. Nah, kita stop. Nah, sekarang kita lihat nih lagi, berapa banyak jumlah garis pada skala utama yang dilewati oleh titik 0 skala Nonius. Kalau yang dari saya hitung di sini ada 14 garis. Maka kita kalikan dengan 1 mm. Kita simpan dulu nih, berarti kan 14 mm pertama. Lalu kita lihat garis mana yang membentuk garis lurus pada skala Nonius dengan skala utama. Itu ada garis garis angka 7 atau garis ke 14 pada skala Nonius. Maka jumlah garis tersebut kita kalikan dengan tingkat ketelitian pada vernier caliper. Berarti 14 kita kalikan dengan 0,05 mm. Ayo coba kalian hitung, itu ada berapa? Iya betul, hasilnya adalah 0,7 mm. Maka kita jumlahkan hasil kedua perkalian tadi. 14 kita jumlahkan dengan 0,7 mm yang tadi. Maka hasil akhir dari pengukuran pada vernier caliper kali ini itu adalah 14,7 mm. Oke, kita lihat apakah hasil yang kita ukur tersebut benar. Nah, benar kan kali ini? Oleh karena itu, seperti itulah caranya menggunakan vernier caliper. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan cara membaca micrometer screw yang benar. Di sini tuh sudah terdapat gambar dari simulasi micrometer screw. Micrometer screw yang saya gunakan kali ini tuh memiliki tingkat ketelitian 0,001 mm dengan range panjangnya itu adalah 0 sampai 25 mm. Jadi dia itu mampu mengukur panjang suatu benda sampai maksimal 25 mm. Cara membacanya itu yang perlu diperhatikan. Di sini itu karena ketelitiannya 1/1000, yang perlu kita perhatikan itu ada 3. Pertama, jumlah garis pada skala utama. Nih, skala utamanya di sini. Lalu yang kedua adalah jumlah garis atau angka yang ditunjukkan di skala Nonius yang pertama. Lalu yang ketiga itu ada garis pada skala Nonius kedua yang membentuk garis lurus dengan garis pada skala Nonius yang pertama. Nah, langsung aja nih kita mulai cara membacanya. Yang pertama kita lihat di sini itu jumlah garis pada skala utama si micrometer screw ini itu terdapat 18 garis. Jadi ada 18 garis skala utama yang dilewati oleh si skala Nonius atau bagian dari micrometer screw yang bernama thimble. Nah, karena ada 18 garis, satu garis pada skala utama micrometer screw ini bernilai 0,5 mm. Oleh karena itu 18 ini kita kalikan dengan 0,5 mm. Berikutnya kita lihat nih, garis pada skala Nonius pertama yang melewati garis 0 pada skala Nonius yang kedua. Kita lihat di sini itu garis yang sudah melewati angka 0-nya itu adalah garis 32. Kenapa 32? Karena kan angka yang paling mendekatinya itu kan 30. Lalu lebihnya itu adalah kita lihat 2 garis, berarti ada 32 garis. Kita tulis 32. Nah, skala Nonius yang pertama ini itu satu garis bernilai 0,01 mm. Oleh karena itu kita kali 0,01
Lalu kita lihat pada skala Nonius yang kedua, garis yang membentuk lurus dengan garis skala Nonius pertama itu adalah garis yang menunjukkan angka 4. Oleh karena itu kita tulis di sini angka 4. Nah, skala Nonius yang kedua ini, satu garis itu memiliki nilai 0,001 mm berdasarkan tingkat ketelitian dari mikrometer skrup tersebut. Oleh karena itu kita kalikan dia dengan 0,001 mm. Nah, untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, kita jumlahkan nih. Jumlahkan hasil dari 3 perkalian tersebut. 18 kita kali dengan 0,5 itu adalah 9. Itu berarti 9 mm. Lalu pada skala Nonius yang pertama itu 32 dikali 0,01 yang berarti itu 0,32 mm. Lalu pada skala Nonius yang kedua hasilnya itu adalah 4 dikali 0,001 berarti 0,004 mm. Nah, kita jumlahkan nih. Maka hasilnya itu adalah 9,324 sesuai dengan hasil yang ada pada simulasi kita kali ini. Nah, begitu adalah cara membaca dari si mikrometer skrup. Baik, berikutnya saya akan menunjukkan sebuah simulasi cara membaca dari mikrometer skrup. Simulasi yang saya gunakan itu masih sama. Saya menggunakan simulasi dari Profesor Stefanelli yang ada di webnya tersebut. Dapat kita lihat di sini sudah ada hasil dari simulasi mikrometer skrup tersebut. Kita lihat nih seperti tata cara yang tadi, berapa banyak jumlah garis yang dilewati oleh skala Nonius pertama. Nah, kita lihat nih jumlah garis pada skala utamanya itu ada 19 garis. Oleh karena itu kita tulis 19. Kita simpan dulu nih 19. Nah, satu skala utama itu kan tadi bernilai 0,5 mm. Oleh karena itu 19 tersebut kita kalikan dengan 0,5 mm. Maka hasilnya adalah 9,5 mm. Berikutnya kita lihat pada skala Nonius pertama itu ada berapa garis sih yang telah melewati garis 0 pada skala Nonius yang kedua. Di sini dapat kita lihat itu ada angka yang telah melewatinya adalah 10 dan jumlah garis di atasnya itu ada 2 garis ya di sini ya, bukan 3 garis karena garis yang ketiga itu masih di atas si garis 0 pada skala Nonius yang kedua. Oleh karena itu 12 tersebut kita kalikan dengan 0,01 mm. Berarti 12 dikali 0,01 mm ya benar. Itu adalah 0,12 mm. Kita simpan dulu nih angkanya lagi nih. Tadi kan sudah ada 9,5 mm dan sekarang adalah 0,12 mm. Berikutnya adalah skala Nonius yang kedua. Kita lihat garis keberapa sih pada skala Nonius kedua yang membentuk garis lurus pada skala Nonius pertama. Di sini itu ada garis yang ke-9. Karena tingkat ketelitiannya 0,001, maka garis tersebut kita kalikan dengan 0,001 mm. Maka hasilnya adalah 0,009 mm. Nah, tadi sudah ada 9,5 mm, 0,12 mm, dan sekarang 0,009 mm. Kita jumlahkan hasil dari 3 perkalian skala tadi. 9,5 dijumlahkan dengan 0,12 dijumlahkan dengan 0,09. Maka hasil yang kita dapat adalah 9,629 mm.
Itu adalah cara membaca micrometer scope yang benar. Nah, untuk membuktikannya lagi, kita coba lagi nih simulasi yang kedua. Kita coba, kita ubah angkanya, kita percepat, iya kita acak dan berhenti. Nah, kita lihat ada berapa jumlah garis pada skala utama yang tadi. Itu ada 46 garis yang melewati skala Nonius pertama. Oleh karena itu 46 tersebut kita kalikan dengan 0,5 mm. Maka hasilnya adalah 23 mm. Lalu kita lihat pada skala Nonius yang pertama. Di sini itu garis yang melewati garis 0 pada skala Nonius kedua adalah garis ke 31. Maka 31 tersebut kita kalikan dengan 0,01 mm. Yang dimana itu berarti angkanya adalah 0,31 mm. Kita simpan lagi nih angkanya nih. Tadi kan sudah ada 23 mm dan sekarang 0,31 mm. Lalu kita lihat pada skala Nonius yang kedua. Yang membentuk garis lurus dengan skala Nonius pertama itu adalah garis yang ke-1. Oleh karena itu kita kalikan dengan tingkat ketelitiannya yaitu 0,001 mm. Maka hasilnya adalah 0,001 mm. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akhir, kita jumlahkan ketiga hasil ukur yang sudah kita hitung tadi. Pertama ada 23 mm, kita jumlahkan dengan 0,31 mm dan 0,001 mm. Maka kita dapat hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah 23,310 mm. Iya betul. Hasilnya adalah 23,311 mm. Terbuktikan. Jadi seperti itulah cara membaca vernier kaliper dan micrometer scope yang baik dan benar, agar mendapatkan hasil pengukuran akhir yang presisi dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada kritik dan saran, kalian bisa komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.